kemudian selanjutnya jika ada pengguna layanan misalnya kayak mahasiswa baru atau yang sebenarnya orang awam, nah kemudian dia tuh kayak bingung gitu ketika dia menggunakan fasilitas yang ada di gedung ini. Nah, itu Contohnya, contoh misalkan misalnya bertanya tentang ruangan atau misalnya kayak tapi ya tergantung sih kalau emang kita keluarnya untuk ke arah prodi fakultas kayak di jurusan itu kan ada fakultas psikologi, BPS, dengan IPA, jadi kita bisa arahkan ke masing-masing lantainya. Memang ada suatu tugasnya. Pelajaran baru itu kan di sini terpakai buat yang pengajuan buat keringanan itu. Oh siap, ringanan itu udah bukan di ranah akademisi, masuk ke S2, sekarang S2. Dan itu samping dengan sertifikat. Langsung aja pertanyaannya ya kakak. Pertanyaan pertama, menurut kakak bagaimana konsistensi kualitas pelayanan yang ada di gedung ini? Selain itu bagaimana kecepatan pelayanan urusan atau penyajian jasa yang ada di gedung ini ketika kakak sedang menggunakan gedung ini? Kalau untuk fasilitas paling yang paling utama itu kayak liftnya ya. Udah apa namanya? Jadi kita nggak perlu susah-susah naik tangga doang, tapi bisa langsung ke lantai paling atas itu fasilitas. Kalau untuk pelayanan, alhamdulillah di setiap lantai itu ada OB-nya. Di setiap lantai itu ada OB-nya, atau kalau misalnya emang nggak ada OB, ada tempat khusus OB di pojok sana. Ketika kakak bingung itu bisa Pelayanannya mungkin dari OB, jadi kita bisa minta tolong minta fasilitas apa yang diperlukan setiap ada kelas gitu. Kalau untuk lift kak, atau pernah nggak kendala misalnya liftnya tiba-tiba mati atau macet? Oh, nggak ada sih. Paling kalau misalnya mati, kita disuruh pakai lift yang lain ya, udah dikasih tahu ya. Jadi nggak pernah kayak tiba-tiba mati di tengah ya? Iya, nggak pernah sih kayak gitu. Tapi kalau liftnya ngantri gitu pernah nggak? Oh, pernah banget nih. Oh, makanya yang di situ tuh, yang di belakang. Jadi ada lift bareng gitu. Nah, cuman biasanya kalau ada di beberapa lantai yang emang kelasnya itu tuh ada yang panas. Jadi masih nggak rata gitu, ada yang panas, ada yang dingin gitu. Karena kan di sini Geo kebetulan makanya tuh dua ruangan ya. Jadi ada yang panas dan ada yang dingin gitu. Terus juga ada beberapa yang kayak mungkin bangkunya itu gak sesuai gitu loh, masih kayak ada yang copot-copot gitu. Terus kalau buat ruangan kayak GDS atau kayak gitu, itu udah memadai banget sih kalau misalkan di GDS ini. Kayak para staf yang ada di gedung ini itu menunjukkan sikap yang profesional, ramah, sopan, serta informatif saat kakak membutuhkan informasi atau pelayanan seperti itu. Cukup sih kayaknya ya, untuk kebutuhan juga kalau misalkan kita ada kayak kendala di kursi gitu, itu tuh biasanya langsung diganti sama kelas lain yang emang kelasnya itu lagi gak dipakai, biasanya kayak gitu. Jadi untuk kayak misalnya sementara itu ya kak? Iya, sebentar. Tapi kalau di sini kelasnya itu ada punya perprodinya gitu nggak sih kak? Jadi harus izin dan harus kayak kontak gitu. Dan itu tuh biasanya penanggung jawab OB per lantainya. Nah, jadi harus yang ada tuh harus arahan dari OB. Kalau misalkan OB udah bilang kayak boleh tukar, itu kita baru boleh tukar. Jadi kalau misalkan emang nggak dibolehin ya kita tetap pakai sesuai dengan prodi kita masing-masing. Nah, untuk pertanyaan terakhir kak, menurut kakak bagaimana sih kayak misalkan kebersihan yang ada di gedung ini, terus juga fasilitasnya terjaga dengan baik, terus juga para stafnya terlihat rapi saat melayani, itu gimana? Menurut saya dan teman-teman juga kita melihat itu sangat baik karena dijaga ketat sama OB-nya untuk kebersihan tiap-tiap kelas, tiap-tiap lantai juga. Jadi untuk kebersihan sih sangat puas lah kita sebagai mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan tuh di kelas, khususnya di gedung GDS ini. Seperti itu. Ada lagi? Nyaman ya kak ya? Nyaman. Jadi kebersihannya, terus juga tadi Iya. ya di suasananya kayak Iya. AC-nya. Karena kan di GDS ini kan kita juga menggunakan AC sentral kan. Jadi untuk penyebaran dinginnya itu menyebar dengan baik lah ke setiap isi di setiap kelas.